Kami rasakan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini Kau berikan kami cuaca yang indah, sehingga kami semuanya dapat berkumpul untuk merayakan bahwa Engkau telah kirimkan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Kerinduan kami, semangat Natal itu ada dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami akan menaikkan pujian, kami akan sembah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya.
di Sangkakala. Saya mengundang dengan hormat Ibu Felicia Berkis untuk bisa menyalakan lilin. Kita bangkit berdiri bersama dan kita naikkan pujian Malam Kudus sungguh senang. Yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, di petang hari ini Bapa, inilah jemaat-Mu untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami memberi cuaca terang, sehingga jemaat-Mu boleh datang dengan sukacita, memuji dan membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan semua jemaat-Mu merasa bahagia dan sukacita karena Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang pada sore hari ini melayani Engkau. Kami percaya Bapak Kau membuat yang terbaik di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran sebelum firman-Mu dibentangkan pada sore hari ini. Kau sucikan hati pikiran kami Tuhan, haleluya. Sehingga kami boleh menerima dengan sukacita. Sehingga kami pulang semua tidak sia-sia, melainkan mendapatkan berkat firman Tuhan yang begitu indah. Dan kami semua akan belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menabur berkat firman Tuhan pada kekuatan memberi kesehatan di dalam kehidupan keluarga rumah tangganya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu selalu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Saya boleh hadir di suatu hal yang luar biasa. Terima kasih.
kasih Bapak Penasihat Majelis Daerah Jawa Timur GPDI yang sudah mempercayakan saya sebagai Ketua KD Penginjilan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini sesuatu yang karena kami rindu juga, kami jadi saksi di Surabaya. Karena saya ini arek Surabaya. Kalau gereja-gereja yang mengundang saya pasti ada teman saya. Yang foto-foto ini adalah teman saya dulu. Dan puji Tuhan, ini saya yakin ya, dan bukan kebetulan kami ada di tempat, tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa. Juga majelis gereja yang sudah mengundang kami lewat Bapak Gembala, karena kami diminta, ya puji Tuhan, kami boleh ada sebagaimana Natal selama 15 tahun. Setiap Natal dia tidak mau ngomong selamat Natal. Untuk datang di Natalan aja dia tidak mau. Ketika ada BKSAG diganti dengan Bama pun, waktu dikatakan, oh ya Pak Bupati akan datang, tidak tahunya 15 menit kemudian ada perintah dari Jakarta, dia harus berangkat ke Jakarta. Jadi tidak pernah hadir. Tetapi puji Tuhan, ketika kami menjadi ketua Bama di sana, kami tunjukkan kasih kami. Ketika ada banjir kami turun, ketika ada bencana-bencana kami turun. Sekalipun tidak ada dana, kami berdoa, gereja-gereja kami satu. Gereja jadi berkah, dan di situ kami boleh melihat bahwa bupatinya mulai tergerak hatinya, saudara. Dan apa yang terjadi? Pertama kali dia menjabat sebagai bupati, dia kasih bingkisan Natal pendeta-pendeta. Sebanyak 70 pendeta dikasih bingkisan. Mungkin di sini aja belum pernah terjadi. Ini di Gresik, berapa Pak pendeta yang perlu dikasih bingkisan? Oh, pertama itu 50. Tahun keduanya, oh naik Pak Bupati, karena Pak Bupati ada di dalamnya jadi 70. Apalagi di Surabaya, di tempat ini pun saya percaya mujizat pasti bekerja secara luar biasa. Ya, jadi bukan hanya itu saja. Setelah kami 700 dikasih, saya minta kantor Pak. Bapak tidak ada kantornya, bapaknya masa kantornya di Pengantin di tempat saya, gereja saya. Saya ini cukupnya kayak FKUB. Saya minta kantor. Oh Pak pendeta minta, oh oke, dikasih kantor. Saya dikasih kantor tempat. FKUB belum punya kantor, Bambang sudah punya kantor. Artinya apa? Sama GPDI Sangkakala ya, GPDI Sangkakala kita buka di dalam Efesus pasal 4, surat Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca satu ayat ini mendasari perayaan Natal GPDI Sangkakala yang ada di kita. Mari kita bangkit berdiri, kita baca dengan keras, dengan lantang. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Yang sudah katakan amin? Oh belum semua, masih 50%. Efesus 4 ayat 75%. Efesus 4:32 yang sudah katakan amin. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini di perayaan Natal, kelahiran 4 tahun yang lalu. Yesus pernah hadir di dunia ini. Yesus pernah ada di muka bumi ini. Sehingga kita yakin dan percaya lewat perayaan Natal malam hari ini, kami ditunjuk, kamu jadi ketua Bama. Tahu-tahu ditunjuk itu aja. Terus yang kedua, banyak orang yang tidak suka. Coba dipilih lagi, dipilih. Ini tidak tahunya setelah kami lakukan 4 tahun kami bekerja, tahun yang berikutnya, kemarin baru di pemilihan, tidak ada musuh nih saudara. Tidak ada yang berani mengajukan lagi untuk sama kita ini, tidak ada. Seperti bupati saya yang di Gresik, tidak ada musuhnya, lawannya kotak kosong. Artinya apa? Pekerjaannya bagus sekali di Gresik. Demikian dikasih uang 700 juta. Saya bikin proposal 500 juta. Tidak taunya ditelepon Kesra Gresik. Loh Pak, ini Bapak proyektor. Iya betul. Ketua Bamaknya iya. Apa Bamak itu? Karena memang belum pernah masuk dana di sana. Bamak itu Badan Musyawarah dan Gereja. Oh iya, ini proposalnya 500 juta Pak, tapi di ACC 700. Bukan aneh, saya bikinnya 500 juta, tapi di ACC itu, oh iya betul 700, saya bilang gitu saudara. Rencananya 20 gereja, 700 juta, artinya 28 gereja. Kami bagikan, bukan untuk saya sebagai ketua Bamak, bukan untuk kantor Bamak, enggak, saya bagi ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa,
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Natal menunjukkan kasih Allah. Putra satu-satunya datang ke dunia untuk apa? Memperdamaikan saudara, saudara yang berdosa, supaya didamaikan, supaya Natal ini ada mujizat, saudara bisa berubah. 2025 kita mengalami kemenangan. 2025 kita mengalami pemulihan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita di cover sama Tuhan. Saya dari Surabaya. Saya mantan atlet karate PON 12. 99 kan masuk sekolah kita sebelumnya. Iya. 93-nya. SMA bareng ini. Sama ya, 80-an ya. 89 bukan 98. 9. Saya ada istri saya tidak malu-malu. Saya cerita apa adanya kehidupan kami. Supaya apa? Supaya lewat kesaksian kami segala kuasa iblis dipatahkan. Kalau saudara tidak berani bersaksi, saudara tidak berani membuka diri, mentelanjangi dosa, saudara akan senantiasa dikejar-kejar sama dosa. Tetapi ketika kita berani mengucap di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan. Kami terikat narkoba sebelum kami melayani, kami terikat narkoba dan sudah itu kami baru nikah. Dan nikah orang narkoba itu tidak bisa punya anak. Karena saya terikat narkoba, hasis, sabu, ekstasi, ganja, minuman keras, kami 25-an. 25 kayak 40 tahun. Karena harus kena narkoba. Tapi sekarang usia saya 60 tahun. Kayak 45 tahun. Kenapa? Karena makannya firman. Jadi harus berubah. Dulu rusak, bejat, sampah, gak apa-apa. Yang penting endingnya sekarang kita harus berubah. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, tidak main-main jadi ketua Bamak. Saya ini tahu ketua Bamak moro-moro saya berubah, saya gak jadi badan narkoba lagi, jualan narkoba. Kami pun pelayanan di penjara 4 kali sebulan. Sebulan 4 kali Pamekasan, Medaeng, Porong wanita, Porong pria. 4 kali keluar masuk penjara. Bukan saya di penjara, melayani di penjara. Kasih nasi kotak, sampai kadang-kadang sama istri saya ini, biayanya wis gak ono lho. Jangan terus ini, tapi Tuhan tolong. Karena memang biayanya besar di penjara. Bukan hanya perlu firman, tapi juga perlu kampung tengah. Jadi puji Tuhan kami boleh layani ini. Bukan kuat, bukan gagah, bukan karena kami menyombongkan, tetapi kami tidak bisa balas sama Tuhan. Karena kasih itu harus menabur di setiap langkah. Karena firman Tuhan mengatakan Mazmur 126 ayat 5 dan orang yang menabur, orang yang berjalan sambil menangis dan menabur benih, dia pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang menabur, Tuhan pasti berkati saudara. Jadi di sini kita bisa kembali next kepada pendahuluan. Ini masih pendahuluan ya. Saya dikasih waktu 60 menit. Ya, next. Ya, dalam Efesus 4 ayat 32 kita diingatkan untuk hidup dalam kasih yang nyata dan penuh pengampunan. Lanjut. Ya, tetapi hendaklah yang lain penuh kasih, mesra dan saling mengampuni seperti Tuhan dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Apa artinya ini? Next, kita lihat. Ayat ini memberikan gambaran ya bagaimana seharusnya kita yang berinteraksi dengan orang lain. Hidup di kampung ini perlu adanya interaksi, dan kami boleh melihat gereja-gereja yang di kampung ini bisa jadi contoh. Bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang muslim, bisa makan bersama, itu sangat luar biasa. Ya, di tempat kami pun juga di Gresik itu punyanya haji, sebelah saya haji. Jadi saya tidak bisa gerak kemana-mana. Tetapi saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika kami percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, maka diadakan perkara-perkara yang luar biasa. Dan perkara yang luar biasa apa? Ketika kami mau mempermandikan jemaat kami tidak punya kolam permandian. Kami tidak punya kolam renang. Pak Haji setengah saya itu punya kolam renang. Saya bilang sama Pak Haji boleh saya pinjam kolamnya untuk baptis? Oh, pakai aja Pak Roy. Wah, puji Tuhan saudara. Haji sama pendeta bisa kerjasama. Dan ada sing mustahil. Sing penting kasih Allah ada sama saudara. Pasti ada mujizat ya. Jadi di sini kita bisa kasih di setiap langkah hidup kita. Jangan saudara ragu ketika saudara menabur pasti menuai. Kalau saudara tidak menabur, kapan kita menuai? 2025 kok tidak menuai?
2023, 24 tidak tahu nabur saudara. Tapi ketika kita berani nabur, Tuhan aku tidak punya apa-apa, tapi aku mau menabur di rumah Tuhan. Tapi ada ajaran yang demikian saudara. Lihat keluargamu dulu, baru berikan kepada Tuhan. Ya, lihat keluargamu dulu, baru berikan kepada Tuhan. Tidak punya iman saudara. Kalau orang Pantekosta, lihat Tuhan, berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati saudara. Sekalipun dalam keadaan tidak punya apa-apa, ketika kita berikan kepada Tuhan 100 kali ganda, sesuai apa? Iman saudara kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa? Menabur kasih di setiap langkah hidup. Next, nah, yang next, ya. Dan langkah kita seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Hari ini mari kita merenungkan bagaimana kita bisa menabur, bagaimana kita bisa menabur dalam setiap langkah kita, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4:30. Jadi apa poinnya? Ya, surat Efesus yang terdiri dari orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Ya. Berbagai miliar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak punya anggota DPR Kristen, tidak punya orang Kristen yang di DPR, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang baik. Kami langsung ke Pak Bupatinya. Ke Pak Bupatinya saya bilang, Pak Bupati, untuk gereja-gereja jangan dikasih 700 lagi. Saya minta 1,5 M untuk gereja-gereja, bukan untuk saya. Aduh, jangan banyak-banyak, kata wakilnya itu, kata sekretarisnya. Oh, cuma kakek si Pak Roy, 1 M ya katanya. Oh ya, puji Tuhan saudara. Duit 1 M saya masih mau kasih. Ini bukan 10 juta, ini 1 miliar dari APBD Gresik diberikan kepada gereja-gereja. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, banyak menabur pasti menuai. Tapi kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Ya, berikutnya next. Ya. Dikatakan mereka dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan keharmonisan, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Caranya harus tinggalkan hidup yang lama, bertobat sungguh-sungguh, layani Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Kita tidak perlu takut lagi. Tuhan berjalan di depan kita, meratakan palang pintu besi tembaga gunung-gunung yang ada di depan kita, dan kita akan berjalan mengikuti Yesus. Pasti Tuhan tolong secara luar biasa. Kesulitan, persoalan itu biasa. Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semua. Artinya apa? Setiap masalah persoalan pasti ada jawaban demi jawaban. Dan ada jawab masalah yang tidak dijawab oleh Tuhan, pasti Tuhan jawab. Ya, jadi di sini kita bisa melihat next Efesus 4 ayat 32, apa bunyi firman Tuhan? Adalah bagian dari ajaran ini yang sangat menekankan kasih dalam persaudaraan. Harus ada pengampunan, harus ada kebersamaan dan persaudaraan dalam kita berjemaat, dalam kita berlingkungan. Maka tangan Tuhan pasti turun atas saudara, pasti mujizatnya terjadi. Sebab itu kita rindu pada malam Natal ini ada sesuatu yang indah Tuhan kerjakan. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan, supaya 2025 kami mau menabur di setiap langkah kami, dan kami memandang ke depan, tidak toleh-toleh, penabur biro, kayak biro, tidak saudara. Tapi kita mau menabur, pandang ke depan, pandang kepada saling. Pasti Tuhan tolong secara luar biasa. Pas saya tidak punya apa-apa, gereja lagi membutuhkan uang pembangunan, anak saya butuhkan susu, anak saya butuh susu ya. Tapi waktu saya janji Tuhan, kalau saya punya uang, saya masih di sekolah kita, uang tukangnya karena nunggu satu, saya tunggu, enggak taunya papa mertuanya dari kakak saya itu meninggal. Dan ketika meninggal kami doakan, kami sekolah Alkitab, bilang mampir nang omah katanya gitu. Apa mbak? Aku panggil sus. Apa sus? Terus mampir nang, enggak taunya saya dikasih uang 100.000 saudara. 100.000 saya ingat susunya anak saya. Istri saya sudah nunggu di rumah. Tapi saya ingat kamu janji sama gereja. Gereja itu ada GBDI Sejahtera yang ada di Om Veni Malu. Saya bawa ke sana dengan tetesan air mata saya bilang, tidak tahunya gembalanya lagi nunggu-nunggu orang mau kasih bantuan. Tidak tahunya ketika kami kasih bantuan tidak seberapa 100. Malam hari ini kasih menabur, kasih. Kalau saudara berani menabur, tidak hitung-hitungan sama Tuhan, saudara akan alami mujizat. Tapi kalau hitung-hitungan ambil Tuhan, suruh kasih kolektor, sih ngekei gambar apa itu kolektor ya? Parkir saudara.
2.000 itu parkir saudara. Sekarang parkirnya 5.000. Jadi diusahakan Tuhan, aku minggu ibadah mau kasih yang terbaik. Jangan saya kasih kayak parkir. Supaya apa? Di kayu salib kejahatan saya, kejahatan saudara, pemberontakan saudara, sakit penyakit saudara, kita percaya lewat Natal ini pasti ada mujizat. Ya, lewat Natal ini dan kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang mana pendahuluannya tadi dikatakan sebagai orang Kristen adalah kasih, karena kasih adalah dasar dari segala tindakan dan sikap kita sebagai pengikut Yesus. Orang yang bertobat pasti kasih. Tetapi gereja yang sungguh-sungguh, yang menanti-nantikan, yang mengharapkan lawatan Tuhan, pasti dilawat oleh Tuhan. Jadi lewat ibadah Natal pada malam sore hari ini ya, kita bisa lihat next berikutnya. Stasinya ya, ngomongin apa? Tapi kasih ini tidak ada. Tapi kalau orang yang bertobat, jangan ngomongin Pak Gembala butuh berapa biayanya. Natalan, kami kemarin Natalan habis 45 juta di tempat kami di Menganti. Tapi puji Tuhan kami bawa doa puasa, panitia doa puasa supaya tidak hujan karena kami ada di luar. Tidak tahunya dana sampai terkumpul hampir 60 juta. Dan cuacanya terang sekali. Ini semua karena kemurahan saya percaya. Saya tiap sebulan sekali doa malam bersama pendeta-pendeta dari berbagai interdenominasi gereja. Ada Katolik, ada HKBP, ada Protestan, ada GPIB, GKJW, HKI, GBI, terus juga Pantekosta, Karismatik. Kami kumpulkan semua. Setiap bulan sekali berdoa jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Sebulan sekali doa malam kita adakan. Dan kenyataannya mujizat terjadi, gereja-gereja mulai mudah digersih. Berdoa saudara akan semakin diberkati. Tapi jika berdoa harta saudara bisa habis. Tapi ketika saudara berdoa sehingga punya harta, pasti dikasih berkat sama Tuhan. Berkat apa? Rohani. Ketika rohaninya melimpah, jasmani pasti ikuti kita. Ketika rohaninya melimpah, kaki ini kuat. Karena ada puisi, ada yang bisa menahan berkat yang besar. Banyak orang yang tidak bisa menahan berkat besar. Ketika diberkati dia pindah gereja. Ketika dulu tidak punya dia metung, poso, apa so. Tapi ketika dikit mobil sendiri, sedikit mobil aja, sih berkatnya sih, wis pindah sudah. Karena apa? Dia tidak alami kekuatan dari Tuhan. Pun harus jadi harus ada pengangguran. Jangan simpan itu sekasar apa. Cancer itu tidak ada. Saya bilang sama teman saya, cancer itu tidak ada. Tetapi karena kamu suaminya melakukan sesuatu menyakiti hati istri diam aja disimpan di sini, akhirnya stadium 4 saudara. Stadium 4 anak keluarga semua selesai. Oh ya wis om diantar aja. Loh, dan diantar minta sembuh, diantar minta mati saudara. Akhirnya kami antar. Lewat pujian saya jam 11 malam. Saya doakan di rumah sakit Mayapada. Dia orang Katolik. Dia serahkan sama pendeta Pantekosta. Katolik diserahkan Pantekosta. Karena temannya Pantekosta. Jadi saya doakan sampai di seberang keberagaman dan perbedaan. Dalam keberagaman dan perbedaan dikatakan di sini, dunia ini penuh dengan perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat, budaya atau latar belakang. Sebagai umat Kristus, ya dikatakan sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk apa? Menabur kasih. Menabur kasih dalam perbedaan-perbedaan tersebut, bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menerima dan menghormati sesama. Kami dempetan sama Pak Haji, ya gereja kami tinggal dempet gini, suaranya gini. Tidak apa-apa Pak Haji, tidak apa-apa Pak Haji. Doa pagi kami ada doa pagi. Terus sekali waktu kami tidak ada doa, dikatakan lupa kok tidak ada doa-doa. Oh ya lagi libur Pak. Kayaknya lagi libur. Waduh aku nih doa-doa seneng Pak Roy katanya. Dengar nyanyi-nyanyian itu hatiku seneng. Wah puji Tuhan saudara, seorang haji. Tapi ini pengerjaan Pak Roy yang pimpin pujian, gak kena diterima saudara. Allah, jadi kalau saudara punya kasih, berarti Allah ada sama saudara. Tapi kalau saudara mendikikir, berarti kasih Allah tidak ada sama saudara. Allah tidak ada dalam saudara. Tidak mungkin bisa, wah aku tidak ngerti tahu. Tapi apa aku nyumbang-nyumbang tidak mau, untuk korban-korban tidak mau. Tidak lihat. Saya berani nyumbang korban. Gereja tak korbankan, tak persembahkan. Anak-anakmu ya Allah, urusan Tuhan. Kenyataannya anak, oh puji Tuhan tinggal
2. Anak saya satu lagi sekolah Alkitab sekarang. Ya tinggal satu lagi, ya kita doakan pasti Tuhan berkati saudara. Jadi nggak usah pikir sing aneh-aneh sing abot-abot. Pikir lo aja, lakukan yang baik sesuai seturut firman Allah. Maka Allah yang bekerja buat saudara, Allah yang akan bergerak buat saudara. Sesulit apapun persoalan musibahmu, Tuhan pasti tolong secara luar biasa. Asalkan apa? Dunia. Kalau punya kasih bisa mengubah dunia dari hidup saudara. Hidup mantan narkoba bisa mengubah Gresik. Sing dulu tidak tahu ngomong selamat Natal, sekarang tiap tahun dikasih bingkisan Natal. Sampai pemilihan Bambang lagi, ya. Udah lanjut aja Pak Roy, lanjut aja Om Joli puji Tuhan di wilayah. Oh Pak Roy, pendeta Roy lanjut. Kita kota itu dinaungi atmosfer Allah, kuasa Allah, kedaulatan Allah, pasti ada mujizat demi mujizat. Bencana malapetaka dihindarkan sama Tuhan. Kalau ada tsunami, Gresik paling dulu kena. Tapi kami berdoa, Tuhan jangan sampai kena tsunami. Untuk bungkus. Ya, dari di sini kita bisa melihat yang keempat, kasih bisa mengubah dunia. Kenapa? Ketika kita menabur kasih, kita bukan hanya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Lihat, ketika kita menabur kasih di pekerjaan Tuhan, tidak hanya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, tetapi kita juga menjadi saksi Kristus. Sampai seberapa iman? Beranimu sampai berapa untuk Tuhan? Bukan untuk pendeta. Kita tidak lihat pendetanya, tapi kita lihat Tuhan. Kasih berapa? Aja dikasih tuh. Perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saudara, itu sama dengan saudara menaruh api di atas kepalanya. Jadi kalau ada orang yang tidak senang sama saudara, kasih makan dia, kok dibuang, dikasih makan lagi, dibuang nanti akhirnya luluh saudara. Ketika dia terima makanan yang kita terima, itu seperti naruh api di atas kepala. Ini firman Tuhan yang bilang. Jadi kita harus malam hari ini, kita ubah cara mindset berpikir kita. Oh jangan perlu nabur supaya ada mujizat. Untuk 2025, semakin banyak menabur. Kalau tidak punya uang yang nabur. Saya ajarkan sama jemaat, saya berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak punya. Saya tidak mau sponsor-sponsor dari luar. Saya mau jemaat-jemaat saya ini diberkati sama Tuhan. Saya doakan yang teri-teri ini yang tidak punya, saya doakan supaya Tuhan berkati. Muncul satu saudara, muncul sini waktu teri ini tidak tahu muncul dia kasih perpuluhan 5 juta. Loh banyak ya, besok kasih 10 juta, dikasih lagi 15 juta, 20 juta. Kita menghadapi orang yang sulit kita kasihi, musuh kita pun harus kita kasihi. Saya pernah mau dibunuh sama jemaat kami, orang Ambon saudara. Cuma saya orang Ambon, datanya dia keluar dari tempat saya, terus saya khotbah, datanya jemaat ini nyampaikan saudara. Oh itu tadi khotbahnya nyindir Bapak katanya gitu. Lu masa sih nyindir? Akhirnya dia ngomong marah-marah sama saya, terus akhirnya didatangi lah kita mau dibunuh. Saya bilang, loh dapat berita dari mana? Oh dari orang. Kamu jangan percaya sama orang. Itu fitnah lebih kejam, saya bilang gitu. Sama Pak Gembala ini lapik gini. Akhirnya Pak bawa parang katanya. Ya silakan ambil parang, saya bilang. Ambil parang, saya ini jadi hamba Tuhan bukan dari anak baik, orang baik-baik dan kecil sini. Tinggal di Pastori, saya ini orang jalanan. 33 tahun saya di lingkungan masyarakat, ya apa caranya masyarakat itu yang benar ini kami sudah tahu caranya bagaimana. Terus sekarang ini ditantang sama jemaat yang kami layani, yang kami didik, yang kami sudah doakan, sudah diberkati rumah, berkati mobil, terus pergi saudara. Terus sekarang mau melawan sama gembalanya. Saya bilang ambil parang, saya tunggu di sini ya. Oh dia langsung mau ambil parang dan saya kasih mulia
Yesus yang sudah berkorban buat saudara, Yesus yang sudah lahir buat saudara. Malam ini dia mau kasihnya itu ada dalam hidup saudara dan saya, supaya lewat kasih Tuhan, ada tangan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan kasih tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti adakan terobosan-terobosan dalam hidupmu, rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, pelayanan yang ada. Tuhan tolong. Haleluya. Sikara yang layak kami puji, yang layak kami sembah, di zaman awasi kami, urapi kami, tutup bungkus kami Tuhan. Kami rindu di malam perayaan Natal ini, kami sungguh-sungguh punya komitmen yang luar biasa bersamamu. Kami rindu ada perubahan dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, mulai malam ini kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiringkan Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan malam ini, serahkan hidupmu, berikan hidupmu kepada Tuhan, supaya akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa lewat penyerahanmu pada sore hari ini. Tuhan akan bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang membelah, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Sekali lagi, yang membelah, yang membelah, amin. Sikara yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat, kau membuat mujizat, kau membuat mujizat. Sekali lagi, kau membuat mujizat sejati. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat atmosfer ilahi, suasana surga turun atas GPDI Sangkakala. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun kesulitan, problema, sakit, penyakit mereka, di dalam nama Yesus, lewat Natal menabur kasih di setiap langkah. Ada mujizat Tuhan sediakan. Mujizat tidak pernah padam buat jemaat di tempat ini. Kalau gereja diberkati, gereja sudah dibangun, kami percaya jemaat di dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan, ubahkan kami. Kami tidak mau seperti dulu lagi. Kami mau ke depan, melangkah lebih maju lagi. Kami tidak mau stagnasi, tetapi kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati GPDI Sangkakala, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala. Kami serahkan ke dalam majelis-majelis tua-tua sidang, pelayan-pelayan. Kami serahkan ke dalam tangan sampai wadah-wadah yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan hadir di setiap wadah-wadah, sehingga lewat kehadiran Tuhan menjadi berkat buat lingkungan sekitar Kupang Kerajaan, utara, selatan, luar biasa. Surabaya diberkati lewat adanya ibadah-ibadah di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Juga toleransi beragama antar tetangga Tuhan berkati. Ketika kami nanti makan bersama pun,
kami boleh melihat kemuliaan Allah ada bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat Tuhan, karena ada kasih, ada Yesus. Ada kasih, ada pertobatan. Tidak ada kasih, tidak ada pertobatan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, mari katakan amin.
Engkau lihat tangan-tangan yang memberikan, Engkau menggantinya dengan berlipat-lipat kali ganda. Sebagai yang percaya, berkat-Mu selalu turun dan limpah dalam setiap kehidupan kami. Puji Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berakhirlah sudah ibadah perayaan Natal kami, jemaat keluarga besar GPD Sangkakala Kupang Kerajaan Surabaya. Terima kasih Kau sudah memimpin dari awal sampai akhir. Kau sudah berkati kami dalam pujian penyembahan. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama kami, dan firman Tuhan sudah melawat kami, meneguhkan iman kami, meneguhkan langkah hidup kami untuk kami semakin maju ke depan, menabur kasih di setiap langkah kami. Dan kami percaya ada janji-janji Tuhan, tuayan demi tuayan kami boleh alami, boleh rasakan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-hamba Tuhan sudah melayani pada sore hari. Tuhan tolong khususnya buat yang sudah menjadi saluran berkat dari firman Allah. Tuhan berkati, Kau pakai lebih hari lebih heran, Kau berumah tangga dan keluarga dalam pelayanan, lebih apa menjadi pergumulan pada hari-hari ini. Tuhan tolong apa yang menjadi kerinduan mereka untuk membangun satu rumah Tuhan dengan kapasitas 1.000 orang. Tuhan tolong, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kau kerjakan sesuatu yang terbaik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau pakai hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus ada di dalam beliau. Terima kasih. Bahkan kami semua juga yang ada, yang pengisi acara, khususnya juga rekan-rekan kami di kerukunan keluarga Sulawesi Utara Indonesia KDWSI, dan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kau berkati kerukunan keluarga Sulawesi Utara Indonesia, bahkan vokal grupnya Tuhan berkati di mana mereka berada. Tuhan persiapkan mereka dalam urapan Tuhan, untuk mereka diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik di GPD Sangkakala ini, bahkan tolong Kau berkati semua rumah tangga keluarga diberkati. Bahkan sebentar kami akan tinggalkan tahun 2024, masuk di tahun 2025 akan semakin baik dan semakin baik lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih pekerjaan Tuhan baik di GPD Sangkakala maupun di GPD Kupang Kerajaan di sepanjang minggu berjalan dalam seluruh kegiatannya, persiapan Natal untuk tanggal 25, bahkan juga Natal Wadah, baik kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, pemuda, remaja ke depan. Tuhan tolong, biarlah hari-hari yang sudah ditetapkan Tuhan hadir di sana, dan perayaan Natal Wadah-Wadah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga pada doa buat bangsa negara, situasi keadaan kondisi pada hari-hari Tuhan.
Indonesia semakin dibawa kepada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran di mana-mana tempat pemerintah yang Tuhan beri hikmat bijaksana, bahkan gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik di kota, di desa, di tempat-tempat terpencil sekalipun, Tuhan hadir ada di sana bersama-sama dengan hamba-hambamu, umat-umatmu. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Masyarakat lingkungan tempat ini, Kupang Kerajaan, Kelurahan Sawahan, Kelurahan Kupang Kerajaan dan Kecamatan Sawahan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong aparat pemerintah yang ada mendapat bertugas dengan baik. Khususnya juga malam ini ada beberapa keamanan, Bapak Babinsa Polsek, Koramil, bahkan tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW yang sudah ikut mendukung pelaksanaan acara kami pada sore hari. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang berpisah ke tempat yang ketempatkan masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Dan sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebelum kami nikmati, kuduskan semua dengan firman-Mu, dan datangkan kekuatan yang baru bagi kami, dan kekuatan kami terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua panitia sudah mengerjakan, tangan-tangan rajin yang sudah melakukan berbuat semuanya, Tuhan berkati semua, kembalikan semua berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Ini doa kami Bapa, mengampuni salah, dosa, kekurangan teman kami, ampuni orang bersalah. Mari Bapak Ibu Saudara kita semua hadir pada sore, kita angkat kedua belah tangan kita dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah. Setelah semua ini selesai, Bapak kami pulang, dan biar akan sukacita Natal serta persekutuan penyertaan pembelaan di dalam kekuatan kuat kuasa nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur, kami mohonkan doa ini, dan kami akhiri ibadah perayaan Natal GPD Sangkakala Kupang Kerajaan pada hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua percaya, amin. Tadi tahu belum ya? Makasih. Oh sudah kamu sudah dapat. Makasih ya. Iya. Ya.